Pak Arif, konon ini saya dengar bahwa justru ketika kita mengalami pandemi COVID-19, jumlah nasabahnya PNM ini naik, Pak. Betul nggak, Pak? Satu, ini tuntutan buat kami. Di saat pandemi, sektor formal tutup, pariwisata tutup, orang bingung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kami harus turun lebih tinggi. Lebih agresif gitu ya? Dan kebetulan pemimpin nasional kita, presiden kita cukup intens untuk itu. Saya mungkin paling tidak minimal 2 minggu sekali telepon. Gitu ya, Pak ya? Gitu. Nah, salah satu bentuk dukungan beliau adalah menggulirkan itu bantuan produktif untuk usaha mikro, bantuan presiden untuk usaha mikro BPUM. Itu lebih dari 4 juta nasabah kami dapat 2,4 juta. Pak, kalau Bapak sering-sering dihubungi begitu apa nggak tertekan ini, Pak? Ini kan gak main-main kan ini. Tiap kali kalau itu pastilah tapi secara entitas ini jadi kebanggaan juga buat teman-teman. Gitu kan nggak mungkin semua dipanggil Pak Presiden. Jadi saya wakilnya, bukan karena Arifnya dipanggil, tapi karena PNM dan teman-teman ya, Pak. Wakili mereka. Dan kelihatan sekali beliau sangat concern gitu. Makanya kan sering dalam selain komunikasi dengan kami, nengok nasabah juga sering. Ada gitu berulang kali. Selain ini dengan kami, beliau sering menyampaikan perihal kami. Sampai di G20 saat serah terima presidensi dari Italia ke Indonesia. Betul. Speech di side event beliau tentang mekar. Jadi membanggakan betul ya, Pak. Membanggakan betul. Nah, itu mendorong teman-teman juga. Dan terakhir kemarin Desember saya terakhir diskusi dengan beliau, menyampaikan harapan beliau PNM harus terus tumbuh berkualitas dan memperluas, ini sesuai juga dengan arahan beliau untuk holding ultra mikro, memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan agar masyarakat bisa mengaktualisasikan kemampuan produktifnya. Saya agak nyimpang dikit nih, Pak Feb. Yang cukup menggembirakan kami, kalau per hari ini ada 13,9 juta nasabah kami yang umumnya adalah ibu. Paling tidak kalau mereka punya satu anak, ada 13,9 juta anak yang sedang belajar kehidupan tentang bagaimana berusaha. Gitu ya, Pak. Jadi statement saya tadi di awal yang orang generasi kita dulu nggak ada yang brojol lahir cita-cita jadi pengusaha, bisa akan muncul. Dan itu kalau sekarang umur 5, 6, 7 tahun, 2045 inilah pelaku usaha. Entrepreneurship-nya udah muncul sejak sekarang ya, Pak Arif ya. Ranking 4 dunia kayaknya bisa juga bagian dari sumbangan saat ini, hari ini. Pak Arif, bisa diceritakan, Pak, ketika pandemi terjadi, untuk survive nih, PNM dan para nasabahnya, apa Pak yang dilakukan oleh teman-teman? Tadi salah satunya bentuk kepedulian dan dukungan dari pemerintah tadi muncul BPUM. Kemudian selama 1 tahun kita juga ada program subsidi bunga dari nasabah dari pemerintah. Jadi mereka ada dukungan, ada dukungan, ada skema untuk membantu, ada skema yang membantu. Jadi ini tidak lepas juga dari dukungan yang cukup besar. Selain kepada nasabah sektor lain yang kecil, yang mikro, kecil dan menengah kan ada dukungan pemerintah. Tapi yang kami rasakan karena kami melayani yang ultra mikro itu satu, dukungan pemerintah. Kedua, justru pertumbuhan kami tinggi di selama pandemi ini dalam 3 tahun ini tadi karena banyak muncul kegiatan-kegiatan usaha subsisten yang suaminya berhenti. Betul. Ibunya yang mulai aktif. Nah, untuk teman-teman di lapangan, Pak, ketika masa pandemi kan mereka nggak bisa lagi untuk bertemu secara langsung, padahal kan kunci suksesnya kan ngariung kan, Pak? Ada beberapa mekanisme sih, ada beberapa mekanisme. Jadi satu kelompok itu, yang saya tadi sampaikan 732.000 kelompok itu membernya atau anggotanya
antara 10 sampai 30 nasabah. Ya. Kalau lebih dari 10 kalau sampai 10 nasabah, biasanya kami buat 2 sub kelompok. Oh gitu, dibagi lagi ya. Ya. Kalau lebih dari 20 sampai 20, 10 sampai 20 kita buat 3 sub kelompok. Sampai 30 ada 4 sub sekelompok. Nah, ini jadi kayak MLM nih Pak Feb. Oh gitu ya. Teman-teman AO berhubungan dengan ketua kelompok, dengan ketua-ketua sub-sub kelompok. Jadi semua pesan kami, semua arahan kami bisa hanya melalui itu. Karena kebanyakan belum punya handphone juga. Kalau kita langsung digitalisasi. Ya nggak mungkin Pak ya, untuk makan saja mikir-mikir malah beli pulsa sama handphone. Malah kami pertanyakan, nanti kami kasih pembiayaan buat beli handphone. Bukan buat makan. Itu tadi mekanisme itu. Tapi alhamdulillah sejak sebetulnya PPKM dikendurkan kan kita juga udah bisa langsung. Ya, Pak Arif, kan tadi disebutkan bahwa dalam masa pandemi ini tentu berbagai skema sudah dilakukan. Kalau boleh saya tanya Pak, selama masa pandemi PNM melakukan pemutusan hubungan kerja nggak Pak? Untuk tetap bisa survive ya? 2020 sampai tengah-tengah turbulence-nya pandemi, kami nambah sekitar 14.000 karyawan. Justru nambah ya Pak? Nambah. Nah itu apa Pak ceritanya kok bisa nambah? Yang didampingin nambah kan yang. Oh iya betul. Nasabahnya harus nambah, yang didampingin harus nambah. Iya. Jadi waktu itu malah justru nambah begitu ya. Nambah. Dan saya memang jadi kesepakatan internal kami gitu loh. Kalau udah jadi keluarga PNM, kalau nggak nakal harus ikut tumbuh sama-sama. Tumbuh kesejahteraannya, tumbuh kapasitasnya. Pak, tentu karena ini melibatkan satu perputaran uang yang demikian besar, Pak. Kalau boleh disebutkan pada hingga Desember 2022 yang lalu, Pak, itu muternya berapa, Pak? Duitnya total yang diurus atau di-manage oleh. Kami salurkan 66 triliun. 66 triliun ya, Pak ya? Ya 66 lah, total 66 triliun. Outstandingnya 43 triliun. 43 triliun. Pak, kalau boleh diceritakan, Pak, dalam masa yang ini belum masa yang bagus lah Pak ya, ini masa sulit ini. Apalagi di tahun 2023 ini sesuatu yang penuh ketidakpastian. Kalau boleh diceritakan NPL-nya gimana Pak? Non performance loan-nya Pak. Gross untuk yang mekar tadi, gross kemarin di Desember, kalau sekarang Januari mungkin tutup sekitar 0,14%. 0,14% ya. Pak, bisa cerita dong bagaimana teman-teman PNM bisa mengelola sehingga NPL-nya itu kecil banget gitu. Gimana Pak? Ini kunci suksesnya apa? Bisa cerita Pak? Jadi kuncinya gimana, memang kami desain dari awal, ini mitigasi resikonya tuh built-in dengan program pemberdayaan yang kami memang harus lakukan. Kami bentuk kelompok, ini pembiayaannya pembiayaan individual. Betul. Tapi dibentuk kelompok-kelompok tadi, ini sebagai salah satu social engineering yang kami lakukan, bahwa mereka ada keterkaitan antar anggota kelompok, saling ingatkan, saling bantu gitu ya Pak. Saling bantu, saling ingatkan. Nah, salah satu desainnya adalah kita siapkan skim tanggung renteng. Oh gitu. Jadi kalau ada temannya yang tidak bisa memenuhi kewajiban kepada kami, yang lain harus ikut bantu, ikut menggendong lah. Ya tapi sih sekedar info, nggak sampai terus-terusan lah, ada titik yang kami take over itu. Nah, dengan mereka tanggung renteng minimal mereka kan akan menjaga si temennya tidak menjadi beban mereka. Jadi selalu mengingatkan atau saling bantu. Kenapa sih kok minggu ini nggak bisa menuhin? Nggak ada yang beli, lagi turun, habis sekolahnya libur. Ya udah sini, titip ke saya bantu jualin. Dari awal kita secara by design mendorong mereka untuk bersinergi, berkolaborasi dalam usaha. Iya. Pak Feby kebayang nggak kalau nanti 732.000 kelompok yang hari ini ada menjadi jejaring usaha mereka? Iya. Siap. Supply demand kita kawinkan. Di sini punya produk apa, di sini butuh apa, bisa kami kawinkan. Belum lagi tadi jadi reseller. Ini produknya bagus, di sini demandnya baik.
dititipin kok yang jauh, misalnya dari NTT dijualin di Sragen, apa di mana di Ngawi, bukan nggak mungkin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.